Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah setiap ba'da maghrib, setiap malam Ahad, kita membuka kitab hadis Al-Muwatta lil Imam Malik. Sebelumnya mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in, wal awliya'i was salihin, wal anbiya'i wal mursalin, wal malaikatil muqarrabin, wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asatidina wa li muallimina wa li masayikhina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا لصاحب المؤلف كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، وبرواية يحيى بن كثير الليثي الأندلسي، ونفعنا بهما والمسلمين بعلومهما وبعلوم جميع العلماء، آمين يا الله. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis kitab hadis atau kitab fiqih ini. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkan kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya, muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Jauhkanlah kami, ya Allah, ya Tuhan, dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Anugerahkanlah kami, anak dan keturunan kami, menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkanlah kepada kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah. Karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tak luput pula, ya Allah, ya Tuhan, berikan keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka, ya Allah, yang telah membantu jihad di dalam perjuangan dakwah kami ini. Tinggikan derajat mereka dunia dan akhirat. Dan saya memohon juga minta doakan, membacakan suratul Fatihah juga kita niatkan, khususnya kebetulan hari ini paman saya Arba'in namanya meninggal dunia. Beliau sampai akhir hayatnya lagi sedang bertariqah di tariqah An-Naqsabandiyah, Sumatera Utara. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya. Bibarakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita sudah sampai bab maja'a fi du'a, bab tentang apa saja tentang perkara doa, hadis yang ke-492. Kalau kitab yang dipegang jemaah mungkin sekitar 490-an ya. Yang lalu kita sudah baca hadis yang ke-26 atau hadis yang ke-492, tapi kita ulang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim.
Haddatsani Yahya an Malik, diceritakan kepadaku oleh Yahya dari Malik an Abi Zinad, dari Abi Zinad anil A'raj, dari A'raj an Abi Hurairah, bersumber daripada Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, beliau bersabda, likulli nabiyyin da'watun yad'u biha. Semua para nabi itu melakukan doa dan dia memanjatkan, meminta apa yang dia pinta. Ini mirip dengan hadis yang kemarin kita kupas dalam kitab Subulus Salam yang kita kaji setiap malam Jumat di Musalla Utsmaniyah Poncol. Jadi ini merupakan hadis dukungan ya. Ternyata banyak hadis-hadis Rasulullah menceritakan betapa pentingnya doa. Nggak tahu bab kita bisa bersamaan dengan bab yang kita kaji di tempat lain. Dan tidak ada unsur kesengajaan. Mudah-mudahan ini menjadi berkah. Fa uridu an akhtabi'a da'wati. Kata Rasulullah, aku ingin aku simpan apa yang kupinta, doaku, kata Rasulullah. Apa maksud yang disimpan ini? Gunanya syafa'atan li ummati fil akhirah, akan menjadi syafaat bagi umatku di akhirat nanti. Subhanallah. Jadi ada perbedaan ya, doa para nabi-nabi dulu dengan doa umat Nabi Muhammad yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi doa itu ibadah. Kalau di dalam hadis-hadis lain, termasuk di dalam kitab Subulus Salam, Allah itu yaqdab man lam yad'u. Allah itu benci, tidak suka melihat orang yang tak mau berdoa. Jadi kita jangan pernah berputus asa, tidak mau berdoa. Meskipun nanti kita pernah mendengar dari hadis-hadis Rasulullah, kalau orang-orang yang fasik doanya tidak terkabul. Orang yang memakan makanan yang haram doanya tidak terkabul. Tapi itu tidak permanen. Tidak permanen. Yang permanen itu adalah, yang permanen yang doanya tidak diterima itu pertama orang yang tidak berakidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yad'una min dunihi laisa lahum bidu'ahi illa kabasiti kaffai ila al-ma liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Doa orang yang tak punya akidah, artinya orang yang bukan beragama Islam ya, itu ibarat dia mengambil air memakai tangannya, tapi tangannya kabasiti kaffahi ilal ma, dia bentang, bukan dia genggam gini. Dia bentang, dia haus, minum, tapi dia ambil air dengan tangan yang terbentang, kemudian dia masukkan ke mulutnya. Wa ma wa bibalighi, kata Tuhan, ya tak mungkin air bisa masuk ke mulutnya. Tak lain tak bukan, kata Tuhan, doa orang-orang yang tak ada akidah. Allah pakai kata-kata dolal, tak diterima. Dolal itu dolalah, sesat, artinya tak sampai dia. Jadi kalimat dolal itu lebih kasar daripada lam yad'u, apa namanya, lam yaruddu atau yaruddun, dia tolak. Jadi doa orang yang tak berakidah itu tidak diterima. Begitu juga orang yang munafik,
Tapi munafik yang kelas kakap ya. Kata Allah dalam Al-Quran itu, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan lan yaqbalallah. Sama ada dia minta ampun atau tidak minta ampun, meskipun dia minta memohon ampun 70 kali, kata Allah tidak diterima. Nah, tapi kalau orang-orang yang fasik, yang dia nggak salat, yang dia kerjanya makanan yang haram, meskipun di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertolak, tapi panjatkanlah doa. Dengan doa itu juga akan bisa menghapus dosanya. Dengan doa itu juga akan bisa mengangkat derajatnya, akan bisa membuat dirinya taubat dari perbuatan maksiatnya. Jadi jangan pernah putus asa. Jangan sampai, ada kan pernah saya dulu menulis berapa tahun yang lalu tentang masalah hukum LGBT, Pak. Tentang LGBT. Agak keras judulnya, tapi sebenarnya isinya nggak keras, Pak. Isinya itu adalah hukum pidana Islam, perbandingan mazhab, apa yang layak menurut hukum pidana Islam orang yang melakukan LGBT. Udah lama itu saya tulis, bisa dilihat di medsos. Entah kenapa dibaca, Pak, yang baca seorang kiai, tapi jauh, Pak, tempatnya di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, Kalimantan. Dia nelpon saya menangis. Saya terkejut, apa segerangan menangis? Apa bisa diterima doa saya, Ustadz, katanya. Ini kiai ini, Pak, punya pesantren. Apa bisa diterima doa saya, Ustadz? Kenapa rupanya, apa masalahnya? Karena saya banyak kali dosa. Ya, kenapa rupanya sebanyak apapun dosa kita, doa tetap diterima Allah. Bukan gitu masalahnya, Ustadz. Singkat cerita, dalam telepon itu, saya ditelepon ini. Singkat cerita dia ceritakanlah, saya punya kelainan jiwa, katanya. Penyakit LGBT, itulah kesimpulannya. Saya pun kaget lah kan. Terkejut saya, terdiam saya sebentar. Saya bilang, ketahu Allah akan bisa mengampuni, dan doa kita pasti bisa dikabulkan Allah. Tapi dengan syarat taubatun nasuha, ada kesungguhan. Percayalah, penyakit itu bisa disembuhkan dengan syarat ada jihad, ada kesungguhan kita untuk melakukan perubahan itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Taubat itu bukan seperti membalikkan telapak tangan. Walladzina jahadu fina, perlu Allah minta di mana letak jihad engkau untuk aku, kata Allah. Lanahdiyannahum subulana, akan kami, akan Allah, aku, kata Tuhan, aku berikan engkau hidayah yang lurus, hidayah yang mudah. Tapi kamu harus tunjukkan kesungguhan. Berletih-letih majelis ta'lim, berletih-letih kita bangun tengah malam tahajud, berletih-letih kita. Jadi martabat ibadah itu, Pak, di antara semua ibadah, martabat paling tinggi itu kalau kita ikhlas, inilah dia, majelis ilmu, inilah dia. Karena berapa banyak orang yang nggak mau duduk di majelis ilmu walaupun ilmunya banyak, itu bisa melenceng. Begitu juga orang yang banyak ibadahnya, apalagi dia akan bisa melenceng, bisa lari. Jadi dengan majelis ilmu ini dia akan bisa banyak mendapatkan jalan keluar. Bisa, apalagi kalau dia bertanya, dia akan menemukan sesuatu yang bisa menyebabkan dia tahu bagaimana solusinya permasalahan yang dialami. Karena tanpa mursyid
kita akan dibimbing oleh setan. Otodidak boleh, belajar lewat YouTube boleh, belajar membaca bagus, tapi semua itu pendukung. Esensinya adalah majelis ilmu itu kita harus punya mursyid. Mursyid itu bukan mursyid thariqah saja, bukan mursyid sufi saja, tapi mursyid ilmu juga. Apa bedanya mursyid dengan guru? Kalau guru dia temporal, muallim, mungkin dia ngajar hanya pagi sama sore. Tapi kalau mursyid itu adalah guru yang bisa membimbing kita kapan saja kita itu bertanya kepada dia. Habis maghrib, habis isya, kadang-kadang tengah malam, sama ada pakai telepon atau datang ke rumah. Tujuannya apa? Sesuatu yang kita alami itu bisa kita mendapatkan jalan keluar yang baik. Jangan sampai kita disesatkan. Jadi itulah dia ya. Jangan berputus asa kepada doa. Jadi doa itu akan bisa menjadi syafaat. Akan bisa menjadi syafaat juga. Makanya Rasulullah sengaja menyuruh kita perbanyak doa. Bahkan dalam Al-Quran disebut, fa idza faraqta, apabila engkau telah selesai salat, fansab, berusahalah sekuat mungkin. Itu dalam sebuah tafsir Imam Jalali mengatakan itta'ab bidoa. Kamu harus letih berdoa, meskipun doa itu berbeda hasilnya. Itu dia. Kita teruskan. Wa haddatsani an Malik an Yahya bin Sa'id, diceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id annahu balaghahu, sesungguhnya dia disampaikan olehnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fayaqul, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doanya ya adalah beliau berdoa membaca Allahumma faliqal isbah, ya Allah ya Tuhan yang menerbitkan cerahnya pagi, wa ja'ilal laili sakanan, yang telah menjadikan malam ini ya Allah sakanan, sakinah, tenang, tempat kita istirahat. Jadi malam itu untuk kita istirahat ya. Walaupun zaman sekarang ini malam itu ada yang jaga malam, security, tapi tetap malam itu adalah memang untuk membuat tempat kita beristirahat. Allah jadikan malam ini untuk beristirahat. Jadi kita memuji Allah. Doa itu diawali dengan memuji Allah. Allah yang maha segalanya. Kita menyebut Allah yang menciptakan pagi, yang menerbitkan pagi dan menciptakan malam ini, supaya kita sadar begitu besarnya waktu pagi itu. Kalau tidak kita gunakan, Allah telah ciptakan pagi untuk kita, kenapa tak kita gunakan pagi untuk cari nafkah? Allah ciptakan malam untuk kita istirahat, kenapa tak kita gunakan untuk kita jadikan tempat istirahat, malah kita jadikan untuk main gaplek umpamanya, ya kan? Wasyamsi wal qamari husbanan, ya Tuhan, Kau telah ciptakan matahari dan bulan husbanan. Hisab itu perhitungan. Perhitungan apa? Waktu. Jadi dalam Islam pertanggalan itu boleh pakai matahari, boleh pakai bulan. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya miladiah, perputaran matahari itu, pertanggalan kita yang kita pakai miladiah ini, itu kan memakai perputaran matahari. Maka nggak salah kita juga merayakan tahun baru. Cuman budaya tahun baru itu yang tak boleh kita ikut, ya, nggak boleh. Budayanya itu yang nggak baik. Trompet nyala, begadang malam, ikhtilat dengan orang-orang yang bukan mahramnya, minum-minuman. Jadi ini hadis ini menunjukkan bahwasanya wasyamsi wal qamari husbanan, memang pertanggalan manusia itu matahari dan bulan. Wasyamsi wa duhaha, Allah bersumpah atas matahari. Kenapa Allah bersumpah terhadap makhluknya? Kita yang nggak boleh bersumpah terhadap makhluk ya. Jadi manusia nggak boleh bersumpah demi gunung, nggak boleh. Kalau Allah bersumpah, kenapa Allah bersumpah terhadap makhluknya?
Biar kita tahu bahwasanya makhluk itu yang aku ciptakan, aku bersumpah atas matahari agar kau tahu bahwasanya matahari itu adalah ciptaan aku, kata Allah. Matahari yang begitu lebih besar daripada dirimu, dia tunduk dan taat kepada diriku, kata Tuhan. Kenapa engkau manusia yang lebih kecil dari bumi, lebih kecil dari gunung, congkak? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tak suka kepada orang yang congkak dan semena-mena. Itu ya. Jadi wasyamsi wal qamari husbana, kata Rasulullah, ya Tuhan, kau telah ciptakan matahari dan bulan ini sebagai perhitungan waktu kami, ya Tuhan. Iqdi anni dain, ya Allah, kalau memang kami punya hutang, ya Allah, bisa kami membayarnya, ya Tuhan. Kalau memang aku punya hutang, ya Allah, redoilah aku dapat membayar hutang itu, ya Tuhan. Wa aqnini minal faqri, ya Allah, cukupkan, ya Allah, kayakan aku daripada kemiskinan. Jangan sampai aku jatuh dalam fakir itu lebih rendah daripada miskin, Pak. Kalau miskin itu masih bisa dia makan walaupun pas-pasan. Kalau fakir itu tak cukup dia makan hari ini. Kalau orang miskin makan satu hari 3 kali tapi pas-pasan makannya, tidak mengenyangkan. Lauknya pun nggak ada. Lauknya pun nggak enak. Kalau fakir itu bukan lagi nggak enak, Pak. Satu hari 2 kali. Ya. Jadi kalau di Jakarta gaji di bawah 2 juta miskinnya itu. Di Jakarta ini kalau ada orang gaji di bawah 2 juta miskinnya itu. Wa amti'ni bisam'i, ya Tuhan, anugerahkanlah pendengaranku ini, ya Allah, dengan sebaik-baik pendengaran. Jadikan perhiasan, jadikan yang ku dengar ini adalah penuh dengan manfaat, ya Tuhan. Jangan sampai aku mendengar perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang batil. Wa basari, begitu juga mataku, ya Allah. Mata dan telingaku ini, ya Allah, jadikan sebuah hiasan, sebuah keindahan untuk diriku, bisa selalu taqarrub kepadamu, ya Allah. Wa quwwati fi sabilik, dan anugerahkanlah aku memiliki kekuatan di jalanmu, ya Allah. Kan banyak orang enggak kuat, kan? Banyak orang enggak kuat di jalan Allah. Ya. Apa maksudnya? Bakhil. Kalau untuk perkara agama dia bakhil. Tapi kalau untuk perkara dunia, berapapun dia kuat. Jadi kekuatan ini bukan hanya fisik, termasuk mental juga, psikis. Banyak orang yang mentalnya nggak kuat di jalan Allah. Apa maksudnya? Kalau kita mendengar yang batil, kita nggak berani tegas. Orang lain terang-terangan bercerita tentang gosip, tentang yang batil, dia diam. Kalau ada orang yang salah, tapi itu yang salah adalah temannya, saudaranya, dia bela mati-matian. Itu nggak kuat dia. Dia itu nggak disebut quwwat fi sabilik wa quwwati fi sabilik. Banyak orang yang badannya kekar, Pak. Banyak orang yang dia kalau bertarung kungfu menang, nggak pernah kalah. Banyak orang yang menjadi petinju juara dunia. Banyak orang yang bisa memiliki kanuragan, jalan di atas air, jalan di atas api, dan mampu berjalan di atas udara. Tapi dia nggak mampu menahan syahwatnya, dia nggak mampu menahan amarahnya, dia nggak mampu menegakkan kebatilan. Jadi doa ini penting. Wa quwwati ala sabilik, wa quwwati fi sabilika, ya Allah, anugerahkan aku kekuatan di jalanmu, ya Tuhan. Bayangkan itu. Berapa banyak orang yang dia nggak tegas. Termasuk orang nggak tegas itu nggak kuat dia. Ada orang dijelek-jelekkan ayahnya, dia diam. Itu parah lah itu dah. Ya. Orang tuanya dijelek-jelekkan, padahal orang tuanya nggak melakukan kejahatan umpamanya, dia diam. Ini berarti dia nggak tegas.
Ada orang yang menjelek-jelekkan gurunya, dia nggak tegas. Ah, ini nggak kuat dia. Ada orang menjelek-jelekkan musuhnya, tapi dia tahu musuhnya itu benar daripada dirinya. Makanya kalau kita menegakkan kebenaran itu, Pak, akan dibenci orang. Yang benci itu bukan hanya orang yang jahat, yang tidak suka sama kita, termasuk orang yang suka. Makanya ulama-ulama yang tegas itu, dia akan dibenci di sekelilingnya oleh siapapun, bahkan dari keluarganya, karena dia tegas. Jadi kalau ada ulama yang nggak tegas, karena kalau keluarga dibelanya, kawannya dibelanya, ini runtuh martabat keulamaannya. Inilah doa ini ya, supaya kita berani tegas. Kita teruskan. Wa haddatsani an Malik, diceritakan kepada aku dari Malik. An Abi Zinad, dari Abi Zinad, anil A'raj, dari A'raj, an Abi Hurairah, bersumber dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum idza da'a, kata Rasulullah, jangan kamu berdoa, jangan salah seorang di antara kamu itu berdoa, apabila berdoa mengatakan begini, Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampunkanlah dosaku kalau memang kau mau ya Tuhan. Jangan gitu ya. Ya. Jangan kita berdoa kata Rasulullah, ya Allah ampunkanlah dosaku kalau kau mau. Ya Allah aku mau minta uang ya Allah, sedikit aja. Jangan begitu. Ya Allah kalau memang kau sayang sama aku, kasihlah aku rezeki uang. Kalau enggak ya udah nggak apa-apalah. Itu nggak boleh gitu. Kata Rasulullah begini, Allahumma arhamni in syi'ta. Begitu juga, ya Allah kasihilah aku ya Tuhan kalau kau ingin. Ya Allah kalau kau mau kasih aku, kasihilah. Enggak usah. Itu enggak boleh doa gitu. Ini Rasulullah yang mengatakan ya. Jelas dia. Liya'zima in syi'ta liya'zimal mas'alata fa innahu la mukriha lahu. Jadi kalau kamu ingin berdoa itu liya'zim, harus ada azam. Serius. Harus memang benar-benar kita meminta kepada Allah, segala permasalahan itu memang benar-benar kita minta sama Allah. Ya Allah, murahkan rezeki aku ya Tuhan. Jadi jangan merasa, aku dulu banyak dosa ya Allah, malu kali aku mau minta ya Allah. Ya udahlah karena dosa aku mau minta 1 miliar, minta 500 juta aja ya Tuhan. Itu nggak bisa. Nggak bisa sedikit ya Allah, banyak pun jadi. Ini kurang ajar namanya ini. Jadi harus azam, kita harus yakin yang kita minta itu, meskipun nggak mungkin menurut akal manusia. Ya Allah, aku mau berangkat haji ya Allah, meskipun aku tahu aku miskin, tapi Engkau maha kaya ya Tuhan. Meskipun aku terlahir dari orang yang miskin, sampai detik ini aku tidak yakin kemampuanku untuk meraih ongkos naik haji. Ya Allah, dengan rahmat-Mu, dengan kekuatan-Mu ya Tuhan, dengan kekayaan-Mu ya Allah yang menciptakan langit dan bumi ini dan seluruh alam, Kau maha berkuasa ya Allah. Iqdi hajati, terimalah hajatku ya Allah. Begitu ya. Jadi nggak boleh beragak-agak. Fa innahu la mukrihalah. Kalau kamu meminta itu, kata Rasulullah, kamu bukan berarti memaksa Tuhan, enggak. Azam itu kita memang betul-betul lurus meminta sama Allah, tidak setengah-setengah. Artinya kita bukan memaksa Allah. Allah lebih suka begitu. Kita minta rezeki rumah, kita minta rezeki pangkat, enggak masalah. Harus benar-benar kita minta. Kita yakin Allah akan berikan. Ya Allah, kalau Kau kasih aku pangkat dan jabatan, aku akan berdakwah di jalan-Mu ya Tuhan. Itu ya. Tapi udah dikasih, lupa pula Tuhannya. Ini banyak ini. Nauzubillah. Itu dia. Itu di antara adab, nggak boleh ini ya. Setengah kalau memang engkau ingin ya Allah, kasihlah, nggak usah. Itu nggak boleh ya. Kemudian
terakhir sebelum kita buka tanya jawab. Wa haddatsani an Malik, diceritakan kepadaku dari Malik an Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab an Abi Ubaid, bersumber dari Abu Ubaid maula Ibnu Azhar, budaknya Ibnu Azhar, an Abi Hurairah, bersumber daripada Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, akan diterima doa salah seorang di antara kamu itu kalau dia doanya enggak tergesa-gesa. Tergesa-gesanya ada dua, Pak. Ada dua di antaranya. Apa itu? Pertama, mintanya cepat-cepat. Amin. Nah, itu doanya enggak. Dia meminta itu entah apa-apa, Pak. Ini rata-rata orang Indonesia yang ngapal doa dari kecil enggak tahu artinya. Amin ya Allah. Tak apa-apa dimintanya. Karena dia ngapal doa dari kecil. Udah ngapal doa dari kecil, nggak tahu artinya. Yang kedua, nggak boleh kita tergesa-gesa gini. Ya Allah, cepatkan ya Tuhan, kasih aku duit. Kita pasang Allah supaya cepat. Iya. Ya Tuhan, cepatkan aku ya Allah. Kalau bisa segerakan ya Tuhan, aku mau jual tanah, umpama, ya kan. Aku mau jual rumah ya Tuhan. Aku mau jual kambing, jual sapi. Jangan kita minta percepat. Ya, Allah tahu hati kita. Ya Allah, aku punya hajat ya Allah, karena hajatku ini ya Allah, supaya tidak terlalu tinggi fitnahnya ya Tuhan. Kalau terlalu lama aku menyelesaikan masalah ini, aku takut tidak sanggup menjalankan ini ya Allah. Aku tidak sanggup menghadapi fitnah ini ya Tuhan. Engkaulah yang tahu mana yang terbaik untuk diriku ya Allah. Allah tahu kita mau percepat. Kita tahu ya Allah, anakku besok umpamanya mau masuk kuliah harus punya uang sekian juta. Allah tahu, ya Allah, anakku mau kuliah. Boleh kita minta, tapi jangan kita paksa Tuhan. Cepat ya Allah, sebelum maghrib ini kalau bisa datang rezeki ya Tuhan. Nah, jangan, ya. Minta saja, Allah tahu. Kadang-kadang Allah tunda sengaja supaya kita mencari utangan. Dapat utang nanti Allah ganti lewat lain. Supaya kita dicoba Allah dari hutang itu, kita sabar enggak direndahkan orang. Kita berdoa, ternyata kita enggak dapat rezeki yang selain daripada hutang. Dipermudahkan Allah kita menghutang. Atau kita pertama kali menghutang dihina orang. Tahu-tahu setelah kita dihina orang, ada orang yang mau memberikannya. Nah, itu bermacam-macam cara Allah memberikan kita. Yang paling penting bagaimana kita sabar dengan doa. Itu ya. Oke, silakan, ada pertanyaan, kalau enggak kita teruskan. Oh, sebentar. Ini belum sempurna ya. Terakhir, fayaqul, maka bacalah doa, qad da'autu falam yustajab li. Nah, ini enggak boleh juga. Fayaqul. Jadi ada doa yang enggak boleh. Pertama doa itu tidak boleh tergesa-gesa, ya. Allah akan mengijabah, akan menjawab doa kita itu kalau enggak tergesa-gesa. Yang kedua, kita itu mengatakan doa aku enggak makbul, enggak boleh. Ya Allah, kenapa ya? Aku tiap hari sholat kok enggak makbul juga? Nah, itu enggak boleh. Jangan pernah kita berburuk sangka sama Allah. Ini ya hadis yang terakhir. Qad da'autu falam yustajab li. Sungguh aku sudah berdoa. Aku sudah berdoa, tapi kenapa tidak diijabah untukku? Nah, itu nggak boleh ya. Nggak boleh kita ada merasa kenapa nggak diijabah Allah. Pasti Allah akan berikan, tapi jangan kita buruk sangka. Dalam hadis yang lain kemarin kita jabarkan di dalam kitab Subulus Salam, itu doa itu ada 3. Pertama, bisa langsung Allah berikan. Yang kedua, Allah tukar doa kita itu yang berbeda. Kita minta rezeki, dikasih Allah kesehatan. Yang ketiga, itu doa kata Rasulullah disimpan untuk nanti di akhirat. Itu dia ya. Wallahu taala alam bisawab. Fadal. Ini Ustaz, masalah salat ya. Apa tanda-tanda munafik dalam salat? Maksudnya tanda-tanda munafik gimana? Ya, saya pernah baca itu ada teks. Oh, hadis Rasulullah alamatul munafik itu ciri-ciri
ciri-ciri orang munafik itu dia berat sholat isya dengan sholat subuh. Itu nggak maksudnya? Enggak, termasuk ada mungkin yang lain gitu. Oh banyak. Oke, silakan ada yang lain. Fadhol, nanti kita jawab. Itu aja. Nanti yang lain kita tambung ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi di antara alamatul munafik itu memang kata Rasulullah, ciri-ciri orang munafik itu berat dia melaksanakan sholat isya dan sholat subuh. Makanya pentingnya kita melihat pemimpin itu, lihat sholat subuhnya berat enggak. Sholat isya biasanya orang kalau udah capek kan sholat isya malas, ketiduran dia. Tapi sholat subuh, sholat isya itu lebih ringan daripada sholat subuh. Paling berat sholat subuh. Makanya kalau kita mau mendidik anak kita menjadi pemimpin yang baik, ditatar dia dari sebelum balik. Dari sebelum balik anak kita itu biasakan bangun sebelum subuh. Jangan pernah tinggal sholat 5 waktu. Itu ya. Jadi kalau ciri-ciri munafik yang lain banyak. Pertama, dia menghina rukun Islam dan rukun iman, atau dia mengingkarinya. Rukun Islam apa? Salat. Dia terang-terangan tidak mau salat. Kalau dia mengingkari mutlak kewajiban salat, keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam. Orang yang istihza, menghina amalan-amalan umat Islam, itu bisa jatuh dalam kemunafikan. Orang pakai jubah dibilang kadrun. Nauzubillah ya. Hati-hati itu. Kadrun, kadal gurun, ya Allah ya Tuhan. Nauzubillah ya. Jadi jubah itu sudah bukan budaya Arab. Jubah itu memang Allah perintahkan, Rasulullah perintahkan. Sunnah hukumnya tak wajib. Di dalam kitab Tanwirul Qulub ada sebuah hadis diangkat di dalam kitab itu. Itu yang menyusun Tanwirul Qulub itu adalah ulama sufi Tariqah Naqsabandiyah. Beliau mengangkat hadis di dalam itu, perbandingan orang yang pakai serban, pakai jubah salat itu 70 kali dibandingkan orang yang tidak pakai serban, pakai kopiah gitu ya diantaranya. Jadi banyak amalan budaya-budaya non-Islam itu menjadi ajaran agama. Jangan kita hina. Di antaranya musafahah. Itu bukan budaya Islam asalnya, budaya Yaman. Sebelum datangnya Islam itu sudah ada musafahah, salaman. Jangan kita menghina. Yang dihinakan lebih banyak serbannya. Padahal yang budaya-budaya non-Islam yang menjadi ajaran Islam itu bukan hanya serban, bukan hanya jubah, termasuk musafahah, salaman, termasuk akikah. Akikah itu kan amalan jahiliyah dulu. Termasuk tawaf. Kalau jahiliyah dulu tawafnya telanjang. Bedanya kalau udah masuk dalam ajaran Islam pakai adab. Banyak lagi ya. Perkara-perkara yang amalan-amalan bukan Islam menjadi syariat. Banyak. Jadi jangan sampai kita menghina. Kalau kita nggak suka nggak usah dipakai. Jangan kita hina ajaran Islam. Ini akan bisa jatuh kemunafikan. Ingat, dalam Al-Quran jangan kamu doakan di atas kuburannya. Sampai-sampai seperti itu. Orang munafik tadi itu yang saya bilang tadi, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Au tastaghfirum sab'ina marrah walam yuqbal, enggak diterima selamanya. Kata lan itu lan yuqbal itu lil hal dan istiqbal, sekarang dan sampai kapanpun enggak diterima istighfarnya, atau dia enggak istighfar atau 70 kali dia istighfar dalam satu hari, enggak diterima kata Allah. Jadi orang munafik yang kelas kakap itu hati-hati, nauzubillah ya. Itu bahkan kita diharamkan mensolatkannya, mendoakannya di atas kuburannya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Rukun Islam apa? Orang yang munafik itu udah jelas-jelas beriman kepada qada dan qadar, takdir dan qada Allah, tapi dia masih suka perdukunan. Ya, orang-orang yang suka berdukun atau dia mengamalkan perdukunan. Jadi dukun-dukun itu orang-orang yang suka berserikat dengan makhluk-makhluk gaib, itu jatuhnya fasik. Orang yang fasik jangan sampai dipanggil kiai. Ini kan nggak banyak ustadz, kiai, dia supranatural. Coba lihat di televisi, haram hukumnya.
Haram dia digelar panggil ustadz, dipanggil kiai orang-orang yang memiliki supranatural. Fasik, haram. Kata Rasulullah, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza madahal fasik ghadaba ar-rabb yahtazzal 'arash. Barang siapa yang memuji orang fasik, ustadz itu pujian, kiai itu pujian, Allah akan murka dan goncang aras Allah goncang. Ya, di Indonesia paling banyak gelar-gelar kiai, gelar ustadz yang mereka itu punya supranatural. Haram kita panggil itu, goncang aras. Orang gila dibilang wali, Allahu Akbar. Sedangkan dipanggil ustadz saja tak boleh, dibilang wali lagi. Wali majdub katanya. Ini ya, hati-hati. Oke, silakan, ada yang lain? Fadlan. Doa dalam sujud terakhir bahasa Indonesia boleh atau tidak? Itu disirkan atau diucap? Itu aja. Oke, silakan. Fadlan. Di luar tema, misalnya kita berdagang, terus ada nggak maksimal keuntungan yang harus diambil berapa persen? Terus kalau misalnya melebihi dari keuntungan maksimal, apakah itu haram atau tidak? Itu aja. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan pertama adalah bagaimana kita doa dalam sujud sholat? Boleh nggak bahasa Indonesia? Nggak boleh, batal ya. Yang boleh itu doa yang maktur. Bagaimana doanya? Dalam hati atau dalam lisan? Kalau bahasa Indonesia dalam hati. Kalau bahasa Indonesia dalam hati saja. Kalau yang maktur, apa yang dikatakan doa maktur? Doa yang diajarkan seperti ini. Yang diajarkan dalam Al-Quran seperti Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan dalam Al-Quran. Baru doa yang kita baca tadi, yang diajarkan oleh Rasulullah, itu doa yang maktur. Boleh kita baca kuat, bergerak lidah dengar suara, nggak apa-apa. Itu dia ya. Jadi kalau bahasa Indonesia batal, kecuali dalam hati dia. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, dulu minggu yang lalu bertanya boleh nggak berzikir pakai tasbih ya. Nah ini saya jawab sekarang. Kemarin karena udah azan lupa jawabnya. Tasbih itu sunnah hukumnya. Dari zaman Rasulullah memang sudah ada, cuman dulu berbentuk tidak terikat. Ada yang berbentuk dia buntalan-buntalan bijian. Rasulullah dalam hadis sahih banyak juga mengatakan berzikirlah kamu bil anamil al-yad, dengan jari jemari. Kalau dengan jemari-jemari ini sedikit, paling-paling 100. Kalau ini kita hitung 3, itu 30. Kalau kita berzikir ribuan, itu repot. Mau nggak mau harus pakai musabbahah. Sunnah hukumnya. Kenapa kita harus pakai hitungan itu? Supaya kita istiqomah. Masa kita berzikir sama Allah hanya 33 kali, 100 kali mulu? Sahabat Rasulullah, tabi'in, bahkan cucu Rasulullah itu ribuan. Sampai 8.000, 100.000 itu para sahabat dulu biasa. Itu nggak bisa pakai tangan. Apalagi kita punya hajat, bapak kepingin umpamanya gini, terzolimi. Ini kita ajarkan ya. Sebenarnya nggak boleh diajarkan dulu sebenarnya. Nggak usah jalan dulu ya. Umpamanya bapak punya hajat nih, kepingin kali sesuatu hajat. Bapak berzikir sampai 1000 kali. Ada orang yang menzalimi. Itu bagaimana menghitung pakai tangan? Atau kita nazar, ya Allah, kalau umpamanya ada orang yang mencuri barang saya, yang telah mencuri barang saya ini, mengembalikannya, saya akan berzikir 20.000 kali. Saya mau tanya, bisa bapak pakai tangan? Kalau nazar, amalan yang sunnah jadi wajib. Maka bapak pakai musabbah jadi wajib hukumnya. Wasilah itu menjadi wajib. Sunnahnya ketika kita tidak terikat dengan nazar. Tapi kalau kita berdoa, zikir, tingkatan-tingkatan zikir. Jadi kita berzikir itu harus punya tingkatan. Tidak selamanya harus 3 kali, 6 kali, 10 kali, 100 kali. Harus ada tingkatannya. Jadi pakai musabahah itu. Jadi kalau musabahah itu 100, kita beli yang 100, kita hitung di sini 100, berarti kalau ini 30. 3 kali 100 berapa? 3.000. Kalau dia 200 baru 3.000 ya. Berarti kalau apa berapa? Kalau 100 kali 30 kali 3 berapa? 300 ya.
ya kan? Baru 300. Nah, jadi untuk kita menambah zikir-zikir kita itu, maka dengan musabbah itu, jadi hukumnya sunnah ya. Hukumnya sunnah, nggak apa-apa. Jadi jangan sampai ada orang mengatakan bid'ah. Itu memang sudah ada dari sejak zaman sahabat tabi'in. Cuman dulu pakai habbah, pakai biji kurma, ada yang pakai kertas dibalut-balut begitu. Walaupun sebenarnya nanti agama-agama lain ada menggunakan seperti tasbih juga. Itu dia. Oke, pertanyaan terakhir adalah tentang masalah jual beli. Kalau barang yang primer haram kita naikkan. Contoh, barang primer itu beras, minyak goreng. Pokoknya yang primer ya. Ayam. Harga ayam sudah ditetapkan pemerintah. Per kilonya sekian. Nggak boleh sampai 2 kali lipat. Haram hukumnya. Haram kita makan untungnya. Tapi kalau yang dia sekunder nggak apa-apa. Kalau yang sekunder nggak apa-apa. Makanya jangan heran nanti ada lukisan. Modal lukisannya paling-paling 500.000. Tapi dijual sampai 1 miliaran. Nah itu dia. Gitu juga umpamanya rumah makan Padang atau rumah makan apa saja gitu. Maka mereka menjualnya ya sesuka mereka, karena mereka udah menjual bersifat pilihan. Berbeda kalau makanan pokok yang mentah. Kita katakanlah kebutuhan primer selain daripada makanan, semen. Nah, semen itu kan primer itu yang sudah ditentukan pemerintah harganya. Nggak boleh melampaui batas kita bikin harganya. Itu dia ya. Kecuali sebab-sebab kondisi. Contoh umpamanya beras. Itu kan kalau di perbatasan Kalimantan itu kan mahal-mahal beras. Kalau kita umpamanya 1 karung itu 300.000, 500.000, di sana sampai 1 juta. Karena jauh, jaraknya jauh dan sebagainya. Taruhlah kita katakan di Irian Jaya, di Papua. Kalau sabun itu di Jawa, di Pulau Jawa, mungkin sabun yang 1.500 di sana 5.000 gitu kan. Semen yang 100.000 satu sak di sana mau 1 juta gitu. Hukum asal kalau begitu haram. Tapi karena kondisi di sana tidak memungkinkan, maka diperbolehkan. Kalau di sini kita jual, pemerintah mengasih harga 1 sak semen, umpamanya 100.000 kita jual 1 juta, haram. Berbeda kalau yang primer ya, yang sekunder ya, boleh. Tapi itu pun harus nengok sikon. Tidak semua juga sekunder itu dihalalkan. Nggak semua juga sekunder itu dihalalkan. Yang pokoknya sesuai dengan uruf. Tidak boleh kita berbeda dengan uruf. Itu dia. Contoh, ada orang jual nasi. Biasa 1 bungkus nasi itu paling mahal 15.000, 20.000. Karena dia lihatnya ini orang asing. 1 bungkus dijualnya 100.000. Pecal sayur-sayur itu 15.000, dijualnya 70.000. Padahal dia jualannya sesuai dengan kebiasaan di pinggir jalan. Beda kalau dia jual di bandara, itu lain kan gitu. Bakso yang 12.000 di bandara 70.000, itu wajar. Ini enggak, sama-sama di pinggir jalan. Bisa harga bakso 70.000. Nah, itu haram. Nggak boleh ya. Jadi harus sesuai dengan uruf. Kebutuhan primer, sekunder. Kalau primer itu mutlak haram kita naikkan berlipat. Kalau yang sekunder sesuai dengan uruf, tidak boleh sembarangan. Itu dia ya. Hanya itu saja. Bibarakati wallahu taala alam bisawab. Bibarakati al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.